Kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Bapak Erwinto M.Com.I, Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Kanwil Kemenak Lampung. Di sesi pertama dan kedua kita sudah bahas banyak hal terkait profil dan tupoksi Kanwil Agama, termasuk Hari Santri yang jatuh pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 mendatang. Pemirsa Tegar TV, sekarang kita sudah berada pada sesi ketiga. Ini yang menarik ini Pak Erwinto. Pak Erwinto sudah katakan tadi soal moderasi beragama. Ini gimana jelasnya ini soal moderasi beragama? Silakan Pak Erwinto. Terima kasih. Jadi moderasi beragama ini kan bersikap moderat dalam bingkai hidup berbangsa dan bernegara. Jadi memang ada tuduhan sementara pihak moderasi beragama itu katanya mendangkalkan agama. Tidak benar. Justru moderasi beragama ini digali dari nilai-nilai universal yang ada pada setiap agama. Nilai-nilai universal artinya kita hanya berbicara, menyikapi dalam kaitannya hidup berbangsa dan bernegara. Nah Pak, sebelum dilanjutkan Pak Ari, moderasi beragama ini istilah baru atau bagaimana? Sebenarnya istilahnya baru. Kalau kata saya itu lagu lawas kaset baru. Iya, itu kalau saya tahunya itu karena dibukukan oleh Pak Menteri ya Pak ya. Iya. Ya oke. Jadi moderasi beragama ini kalau dulu kita kenal kan ada tri kerukunan. Pertama antar umat beragama, kedua intern umat beragama, umat beragama dengan pemerintah. Artinya intinya menjaga kerukunan Indonesia ini. Sangat disayangkan negeri yang indah, damai, rukun ini bisa hancur berkeping-keping karena sikap-sikap sementara pihak dengan pemahaman yang kalau saya sebut tuh bukan radikal tapi ekstrim kanan. Artinya tidak menjaga persatuan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Jadi moderasi ini tidak masuk dalam bidang ibadah dan tidak pula masuk bidang akidah. Dia hanya mengembangkan nilai-nilai universal keagamaan. Nah, nilai universal itu contohnya kasih sayang. Semua agama mengajarkan kasih sayang. Betul. Kemudian mengajarkan tentang kemanusiaan, tentang gotong royong, bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara ini bergotong royong, menegakkan keadilan. Nah, kalau istilah dalam kurikulum moderasi beragama itu ada 9 kata kunci. 1, kemanusiaan. Kedua, kemaslahatan umum. Ketiga itu adil. Keempat, kehidupannya berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap budaya lokal. Artinya tidak memasuki wilayah akidah, tidak memasuki wilayah ibadah. Artinya ini yang dikembangkan dalam moderasi. Pilarnya 4. Artinya berpinjaknya moderasi beragama ini dalam kehidupan berbangsa negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, 4 pilar ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Itu. Jadi tidak memasuki wilayah akidah. Nah, ini moderasi maksudnya. Artinya dan ini masuk dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pak Jokowi dari 2020 sampai 2024. Nah, di situ nomor 3 program prioritasnya ada moderasi beragama. Nah, itulah yang kita terjemahkan. Moderasi beragama itu artinya revolusi mental
subnya lagi itu moderasi beragama, dan ini ditindaklanjuti untuk menjaga tetap khususnya Kementerian Agama sebagai corong di depan untuk kerukunan ini. Maka Pak Menteri dalam hal ini menerbitkan KMA nomor 93 tahun 2021 membakukan untuk seluruh ASN Kementerian Agama harus ikut ditatar, mulai dari level sosialisasi sampai ke level lokakarya, untuk memahamkan moderasi beragama ini. Tapi memang Pak Erwin itu secara logika, apalagi sekarang ini moderasi beragama ini tampaknya sangat penting, terutama banyak hoax yang beredar yang memecah belah dan sebagainya. Gimana, Pak? Artinya dengan kemajuan teknologi sekarang ini kita harus kontra radikal kan. Kita harus memenuhi media sosial itu dengan dengan hal-hal yang adem, hal-hal yang ingin menyatukan, dan ini corongnya Kementerian Agama. Ya, karena kita perbedaan agama, keberagaman suku bangsa, budaya gitu ya. Nah, kita ini kan di kantor wilayah Kementerian Agama ini mempunyai penyuluh non PNS ini sejumlah 1.645 orang. Nah, inilah garda depan kita untuk mensosialisasikan kerukunan ini ke depannya. Mungkin 2023 ini untuk jajaran Kementerian Agama selesai. Nanti kita akan memasuki dinas instansi vertikal lainnya, ormas-ormas dan lain-lainnya, agar kita satu visi, satu kata. Jangan sampai lagi nanti kita menjadikan politik identitas ya, memukul satu pihak, merendahkan satu pihak, mencaci. Tidak lagi, itu kita harapkan itu tidak terjadi lagi. Artinya biarlah berjalan dengan keyakinan masing-masing, walaupun dinukung waliyadin, tetapi berbangsa dan bernegara ini harus kita tetap jaga, sebab terlalu besar pengorbanan dari para pendiri bangsa kita ini akan kita tabungkan hanya dengan politik identitas tadi kan. Kita banyak contoh negara-negara di Timur Tengah betapa mereka rapuh, mereka hancur karena perbedaan-perbedaan tersebut. Walaupun agamanya satu, mereka terpecah belah, akhirnya menghancurkan negaranya sendiri. Dan ini yang tidak kita harapkan di Indonesia ini terjadi seperti itu. Kita tetap harus menjaga kedamaian itu. Jadi secara langsung juga bahwa moderasi beragama itu menekan radikalisme atau bagaimana menurut Pak? Bukan menekan, artinya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia bahwa kita ini ditakdirkan hidup di Indonesia ini dalam keadaan damai. Tidak ada penekanan, bebas beribadah. Muslim, Katolik, semuanya bebas beribadah. Bahwa Indonesia ini punya kita. Oke, di Lampung Islam mayoritas, tapi ketika di Bali siapa yang mayoritas? Hindu. Ketika di Papua siapa yang mayoritas? Kristen. Ketika di Batak siapa yang mayoritas? Mungkin Katolik. Artinya kita tetap menjaga. Kita menjaga bahwa bangsa ini milik kita. Kita hidup damai di sini. Semua bebas beraktivitas. Semua agama bebas melaksanakan agamanya. Tentunya salah satu 9 kata kunci, taat kepada konstitusi. Kita mengikuti aturan konstitusi. Pendirian gereja bagaimana, pendirian masjid bagaimana, aturan itu yang kita ikuti. Jadi tidak mungkin ribut. Nah, jadi maksud dari moderasi ini menegaskan bagaimana hidup rukun antara perbedaan dalam perbedaan. Tidak ada lain. Dan ini motornya adalah pemerintah. Jangan malah pemerintah yang menjadi pemecah belahnya karena keyakinan agamanya. Nah, sekarang ini kan media sosial berkembang begitu dahsyatnya. Kadang-kadang kita tidak tabayun, tidak verifikasi maksudnya, langsung nge-share kembali. Sementara di dalamnya adalah fitnah. Jadi ini yang membahayakan, memecah belah bangsa kita. Kita jadi panas, kita jadi emosi, kita saling menyerang.
Nah, ini berbahaya untuk bangsa kita ke depan. Maka kita giatkan moderasi. Kalau saya dengar dari Pak Erwin itu tadi ada ini soal kearifan lokal di soal demokrasi. Iya. Gimana maksudnya? Salah satu indikatornya adalah artinya ketika itu budaya itu ada di daerah kita tidak harus merubahnya. Nah, jadi kita menghormati budaya itu begitu. Contohnya begini. Yeah. Ketika umat Muslim berada di Papua, maka ada orang Papua yang tidak memeluk Islam. Dia berbudaya dengan cara dia. Maka yang Muslim tidak bisa memaksakan harus berbudaya secara Muslim, atau menutupi auratnya bahasanya lah ya. Tidak bisa kita paksakan. Hargai dia sebagai keyakinan dia. Nah, jadi jangan bermusuhan dengan urusan itu. Jadi maksud dari penghormatan terhadap budaya lokal seperti itu. Atau begini, di masyarakat kalau di Lampung lah ya, ini tahlilan bahasanya kalau kita dengar tahlilan. Terus ada kelompok masyarakat Islam lain yang nggak setuju. Nah, kalau dia nggak setuju, maka dalam moderasi ini ya cukup diam, jangan menyalahkan, jangan mengkafirkan, jangan menuduh musyrik, sehingga tidak ada gesekan begitu ya. Silakan berjalankan pendapat kita nggak usah, tapi satu kelompok silakan ya berjalan dengan keyakinan dia. Nah, ini maksudnya penghormatan terhadap budaya-budaya perbedaan tadi. Terima kasih Pak Erwinto. Ini menarik ini Pak Erwinto. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, Pak Erwinto. Ya pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, ini pembicaraan kita selain masalah Hari Santri ke-8, ini kita bahas soal moderasi beragama yang cukup menarik dari Pak Erwinto. Kita akan lanjutkan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.